Aktor Aliando Syarif belum lama ini menjadi sorotan warganet usai diduga mengalami panic attack dalam sebuah wawancara. Dari video yang beredar di media sosial, tampak Aliando terlihat begitu gusar, gelisah, dan cemas dengan menggerakkan kedua tangannya. Tidak hanya itu, ekspresi wajahnya Aliando yang tidak biasa pun tidak luput dari perhatian banyak orang. Sebelum video itu beredar dan menjadi perhatian banyak orang, Aliando diketahui mengidap gangguan mental obsessive compulsive disorder atau disingkat OCD yang membuatnya kerap bertingkah aneh dan tidak biasa. Bahkan, karena mengidap OCD pula, pemeran film Warkop DKI Reborn itu harus berkonsultasi dengan psikolog secara rutin. Lantas, seperti apakah Aliando menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya? Dan seperti apa pula dokter kejiwaan menjelaskan apa yang sedang dialami oleh Aliando saat itu? Gue kemarin lebih gue meditasi sendiri, gue kontrol diri, lebih percaya diri lagi dan percaya sama Tuhan sih. Udah itu aja. Kalau itu tuh selalu lindungin kita. Di depan yang terjadi, alhamdulillah bisikannya udah nggak ada. Cuma hanya kontrol emotion kali ya. Kontrol emotion karena tiba-tiba ada emosi yang nggak gue panggil tuh ada. Misalnya tiba-tiba emosi itu kan berbentuk macam-macam tuh, ada emosi marah, sedih. Nah ini tuh yang sering muncul tuh emosi marah. Ya. Emosi marah sering muncul yang gak gue panggil dan tiba-tiba tuh menyerang orang-orang. Dan itu gak gue panggil dan gak gue mau rasain. Jadi apa yang gue lihat sama apa yang jadi ada otak, mata sama perasaan gak sinkron. Cukup ekstrim karena agak sedikit, dia masih dalam OCD, jadinya agak kesiksa sedikit karena gue gampang marah tiba-tiba. Karena marahnya tuh lebih kepada diri sendiri, tapi tiba-tiba tuh meledak, tiba-tiba di dalam diri tuh gitu aja, tiba-tiba. Tapi ya udah, tapi masih bisa kontrol. Marah-marah sih tetap kontrolnya pada keyakinan lagi. Kalau balik lagi, kita kan ada beberapa lapis tuh. Jadi yang kena itu kan cuma beberapa lapis dari mentalitas, dari mental. Jadi dia tuh nggak sampai, ibarat ada 7, dia tuh nggak sampai ke 7-nya, paling nyampe 5. Jadi masih ada 2 lagi yang bisa kita pikirin, kita bisa kontrol itu. Jadi mungkin gue pengen tahu apa sih yang gue mental lagi ngelihat, ada apa di sana. Oh ternyata ada itu, coba ditenangin, coba dicari tahu pemasalahnya, dan coba dipikirin dengan baik gitu kali ya. Ya, panic attack itu atau serangan panik merupakan bagian dari yang kita sebut gangguan panik ya, panic disorder. Jadi dia termasuk juga gangguan kecemasan atau ansietas. Jadi satu payung besar ya dengan OCD tadi. Nah, gangguan panik atau serangannya kita sebut panic attack ini itu merupakan gangguan kecemasan yang sifatnya itu intensitasnya paling berat. Jadi ketika orang mengalaminya, dia betul-betul gelisah, cemas, seperti tercekik rasanya, seperti kena serangan jantung, nafasnya terasa pendek, dan itu akan menyebabkan, jadi ketika seseorang itu mengalami panic attack, dia akan mengalami sensasi yang tidak nyaman secara ekstrim di tubuhnya. Yang paling sering itu jantungnya terasa berdebar-debar. Jadi dia merasa bahwa dia menderita atau terkena serangan jantung. Nafasnya menjadi pendek atau terasa tercekik di lehernya. Kepala terasa berat, asam lambung juga menjadi naik sehingga ada rasa mual, muntah ataupun kembung di dalam lambungnya. Otot-ototnya menjadi tegang sehingga dia gelisah. Nah, hal-hal itulah yang kemudian memberikan sensasi panic attack ini. Nah, ketika orang mengalami gangguan panik atau serangannya kita sebut panic attack, datang ke rumah sakit, datang ke UGD, maka akan dilakukan pemeriksaan secara fisik, laboratorium, rekam jantung, dan tidak ditemukan adanya gangguan apa-apa. Ini mengkonfirmasi bahwa ini memang benar adalah gangguan panik ya, atau serangannya kita sebut panic attack. Ya, jadi OCD itu Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Merupakan suatu gangguan jiwa yang umum dan sifatnya kronis ya.
Dia itu ditandai dengan adanya pikiran obsesif, yaitu pikiran yang berulang-ulang, impuls yang berulang-ulang yang muncul di pikirannya, dan dilanjutkan dengan perilaku kompulsif, yaitu perilaku yang berulang-ulang. Misalnya, mengunci pintu berulang-ulang, mencuci tangan berulang-ulang, menempatkan barang atau melakukan sesuatu harus presisi, pas, benar. Kalau tidak dia lakukan, itu akan menimbulkan suatu kecemasan, kegelisahan, dan bisa mengganggu fungsi, produktivitas, dan relasinya dengan orang lain. Jadi secara umum, OCD ini masuk kepada golongan gangguan kecemasan atau ansietas dia. Ada suatu kemarahan yang terpendam, keinginan yang nggak tercapai, ataupun relasi yang toksik yang tidak baik dengan orang-orang sekitarnya. Itu secara psikologis dapat juga memicu munculnya gangguan kejiwaan termasuk obsesif kompulsif disorder. Setiap gangguan kejiwaan yang tidak diterapi, diobati dengan baik dan berkelanjutan, itu bisa berujung kepada semakin beratnya gejala-gejala gangguan kejiwaannya dan semakin sulitnya ini diatasi. Dan ujung akhirnya adalah fungsi produktivitas, relasi dia juga akan berkurang dan terganggu. Nama Aliando Syarif memang sempat membuat publik tercengang. Usai mengaku jika dirinya mengidap gangguan mental obsesif kompulsif disorder, pengakuan Aliando pun mengejutkan banyak pihak. Namun tidak dengan sang ibu yang sudah mengetahui jika putranya itu mengidap OCD sejak kecil. Lebih lanjut ia membeberkan tentang penyakit OCD yang dialami Aliando. Menurutnya, apa yang dialami Aliando itu berawal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dan lebih mengejutkan lagi, Aliando pernah mengungkapkan jika dirinya pernah menjadi korban domestic abuse dari orang terdekatnya. Ia mengaku seringkali diancam untuk terus bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dari pengakuan itulah nama Aliando menjadi perhatian banyak orang. Maka seperti inilah saat ibunda Aliando, Tengku Resi Revado, menjelaskan kondisi putranya yang kini sedang berjuang keras untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Ya, Ali itu orangnya kan menyimpan sesuatu tuh kan, dia selalu menjaga perasaan orang, dia selalu nggak enak nanti begini. Ya mungkin itu meledaknya saat itu. Cuman ya Tante yakin sih Ali suatu saat dia bisa mempertanggungjawabkan semua dan dia bisa sembuh dan dia bisa apa ya, bisa melewati itu semua. Introvert tapi dia melankolik. Ya itu barangnya dia tuh yang dia sayang itu, walaupun udah nggak bisa kepake umpama sama dia, harus ada di mata dia, harus ada sampai sekarang. Iya, kalau waktu kecil kan mungkin karena kata Ali kan ini sebenarnya pernah datang mah waktu Ali usia kelas 2 SD apa 3 SD, kelas 3 SD kata. Nah, Ali itu kan aku single parent dulu tuh. Aku banyakkan cari duit lah. Ali itu memang banyak di tangan almarhum kakek sama ibuku juga. Cuman saat itu Ali suka yang mungkin almarhum kakeknya itu yang suka ngingetin dia gitu. Nah sekarang pas pandemi itu balik lagi, ya itulah bendungan itu jebol karena dia selalu banyak nahan. Ya sekarang kalau ada apa-apa Ali selalu cerita, jangan ditahan, cerita aja, nanti kita cari solusinya. Yang Tante lihat itu ya itu mondar mandir itu nggak berhenti. Panik. Di rumah itu susunan kayaknya salah semua. Ini mesti nggak di sini, mah ini nggak gitu. Ya. Itu jadi Konsumsi obat pernah sekali aja. Abis itu kedepannya karena perkembangannya baik, semangatnya ada, so nggak kita selesai abis itu. beban loh. Itu jadi beban. Ada apa ini? Kenapa gitu? Ya pelan-pelan aku korek, tahu tanya. Ya gimana Ali mau konsultasi apa mau berobat? Iya deh Ma, iya deh. Aku ya kasih beberapa ini
referensi ya. Ya akhirnya dia pilih yang dia mau sendiri. Ali yang ingin sembuh sendiri. Jadi, kalau dari garis besarnya aku pingin anak-anak yang punya masalah dengan mental illness itu lo bisa sembuh kok sama diri lo sendiri. Itu. Iya. Lo bisa atasin kok semua. Kayak gue bisa. Biarin, jangan ada yang diatur, jangan ada yang disimpan-simpan, biarin dia keluarin. Biarin masyarakatmu bersepsi apa berpikiran seperti apa, biarin, yang penting anakku plong.